Dengan melihat persiapan timnas yang sepertinya kurang maksimal, saya melihat ada beberapa kelompok supporter, beberapa tipe ya. Salah satunya adalah Oke, selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Kita ngobrol bola secara santai tentunya dari sisi kita sebagai supporter. Namun sebelumnya tidak lupa saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Ya, akhirnya timnas U17 sampai di titik di mana mereka mau nggak mau, siap nggak siap, harus bertanding melawan Ekuador di Piala Dunia U17, tepatnya besok bermain di Surabaya. Kita flashback dulu sebentar tentang persiapan timnas U17 asuhan Bima Sakti ini. Indonesia mendapatkan durian runtuh, tiba-tiba ujuk-ujuk bluk ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Ya, walaupun kita tidak punya kompetisi usia dini, tidak punya pengembangan usia dini yang bagus tentang sepak bola ya, tapi penunjukan sebagai tuan rumah sudah diterima. Mau nggak mau Indonesia harus secara dadakan, secara instan menyiapkan timnas U17. Untuk mencari skuad U17, akhirnya Bima Sakti keliling ke sana kemari mengadakan seleksi untuk mendapatkan pemain U17 yang berpotensi atau yang bagus untuk bisa dimainkan di tim. Dan sepertinya seleksi ini sangat menguras tenaga ya, sangat menguras tenaga, menguras pikiran, dan bikin Bima Sakti pusing karena banyak sekali yang harus diseleksi, ada beberapa kota. Belum lagi ada referensi dari kanan kiri, masalah pemain-pemain diaspora atau pemain keturunan yang berada di luar negeri yang ya direkomendasikan oleh pihak lain agar Bima Sakti sedikit meliriknya atau menyeleksinya lah paling enggak. Belum lagi ada pemain-pemain yang kemarin sudah menjuarai AFF U16 ya. Jadi ada 3 kalau nggak salah, maksudnya 3 itu seleksi, terus referensi dari teman-temannya atau timnya, kemudian dari pemain yang kemarin menjuarai AFF U16. Jadi ada tiga kelompok ini yang harus diseleksi atau dipikirkan Bima Sakti siapa saja yang harus atau yang bisa layak bermain di tim U17 Piala Dunia ini. Ini mungkin ya sedikit memusingkan atau membingungkan Bima Sakti, menguras tenaga tentunya, dan saya yakin Bima Sakti pusing waktu itu bagaimana cara menyeleksinya, terus memilih siapa saja yang cocok dengan skema permainannya. Kemudian akhirnya Bima Sakti sudah menentukan pilihan, sudah menentukan pemain-pemainnya, diadakanlah uji coba. Uji cobanya pun 2 kali pertandingan tidak membawa hasil yang maksimal atau yang menggembirakan lah. Kemudian setelah uji coba di Indonesia, dibawa terbang ke Jerman untuk melaksanakan TC di sana dengan harapan meningkatkan skill pemain, meningkatkan kemampuan bermain mereka, masalah strategi dan macam sebagainya dan lain sebagainya. Sampai salah ngomong. Namun di Jerman pun ketika melawan klub-klub ya, di sana tidak melawan timnas tapi melawan klub-klub, juga belum mendapatkan hasil yang diinginkan. Masih mengalami beberapa kekalahan walaupun tidak disiarkan, namun kita melihat klub-klub yang dilawannya itu klub yang nggak begitu terkenal lah. Ketika menang melawan klub yang nggak begitu mapan, dan ketika melawan klub yang sudah mapan, yang sudah pendidikannya sudah bagus, sudah biasa sudah mapan di liga utamanya, ya timnas masih kalah, belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Akhirnya dengan rasa kekhawatiran publik,
ini uji coba kok seperti ini, timnya seperti ini, apakah masih bisa bersaing di Piala Dunia. Akhirnya tim U17 kembali ke Indonesia untuk mempersiapkan, ya memaksimalkan persiapannya lah dalam waktu yang mepet. Dan akhirnya saat ini Indonesia, timnas U17 khususnya, harus siap nggak siap, mau nggak mau, tetap harus menjalani pertandingan melawan Ekuador yang pertama. Dengan melihat persiapan timnas yang sepertinya kurang maksimal, saya melihat ada beberapa kelompok supporter, beberapa tipe ya. Salah satunya adalah tipe kelompok supporter yang selalu menghujat, pesimis, dan seakan-akan menginginkan timnas kalah. Ditambah dengan menghujat Bima Sakti bahwa Bima Sakti bukan pelatih yang layak untuk bermain di Piala Dunia. Namun ya nggak masalah kalau berpendapat seperti itu, tapi utarakanlah dengan sopan lah, jangan menghujat seperti itu. Nggak masalah kalau memang Anda mendukung tim lain, klub lain, nggak masalah. Kemudian saya melihat ada kelompok supporter yang bukan optimis tapi selalu mendukung ya, tempatnya. Kalau optimis sepertinya nggak begitu ini, tapi tetap mendukung timnas U17 agar mereka bisa fight, bisa berjuang mati-matian, bisa berusaha bermain semaksimal mungkin, menunjukkan permainannya agar tidak diremehkan tim lain. Dan yang ketiga, saya melihat ada supporter yang sepertinya ingin mengikuti mengikuti alur aja lah, riding the wave istilahnya ya. Mereka diem tapi nunggu aja ya, kalau timnas kalah mereka akan keluar dan menghujat, kalau timnas menang mereka akan keluar dan memuji-muji. Ada 3 kelompok yang saya lihat. Terus kalau ada yang bertanya saya ada di kelompok mana, nah kalau saya jelas ada yang di kelompok kedua. Saya terus mendukung timnas U17, mendukung agar mereka bisa bermain maksimal, bisa menikmati pertandingan, bisa menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Dan harapan saya timnas U17 bisa bersaing melawan kandidat-kandidat lain. Kita tunjukkan bahwa Indonesia adalah tim yang tidak mudah dikalahkan. Ya, apapun yang terjadi, ajang Piala Dunia besok sudah dimulai. Kita mau nggak mau, siap nggak siap, harus bisa menunjukkan. Ini untuk yang di luar klub ya, di luar tim ya. Kita harus bisa menunjukkan bahwa kita bisa menjadi tuan rumah yang baik, bisa menjadi supporter yang baik, bisa menjadi penyelenggara yang baik. Dan untuk pemain, tunjukkan bahwa kalian bukan tim kaleng-kaleng, bisa bersaing dengan mereka. Memang dalam ajang ini timnas U17 tidak mendapatkan target juara atau apa, enggak dapat target. Namun harapan kita, kalian semua bisa menikmati pertandingan, bisa belajar, mendapatkan pengalaman, bisa melaksanakan instruksi pelatih dengan baik. Dan pelatih pun saya membaca dari beberapa sumber ya, sepertinya Bima Sakti juga bekerja sangat keras, bukan hanya masalah strategi, taktik, skill, dan lain-lain, namun juga faktor-faktor di luar lapangan seperti Bima Sakti menyempatkan bicara 4 mata dengan pemain-pemainnya, konsultasi, menerima konsultasi, kemudian ada yang sholat bareng. Ini semua adalah persiapan atau sesuatu yang dilakukan Bima Sakti untuk mempersiapkan tim ini, bukan hanya masalah permainan, bukan hanya masalah taktik, namun juga kebersamaan, agar terjadi chemistry atau feel di antara pemain. Kalau ini sudah terjalin dengan baik, tentunya mereka juga bermain lebih nikmat, lebih bisa menikmati pertandingan. Oke, sekian dulu video pendek dari saya. Sekali lagi kita tunjukkan bahwa kita bisa menjadi penyelenggara event Piala Dunia yang baik, bisa menjadi supporter yang baik, dan tentunya untuk para pemain bisa menunjukkan kemampuan kalian di ajang internasional. Maju terus timnas Indonesia, kompak terus supporter Indonesia.
Mari kita majukan sepak bola sesuai dengan kapasitas kita.